لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Hikayat yang dimuliakan Allah. Dalam video kali ini, kita akan menyelami sebuah cerita tentang seorang mertua dan menantu yang tiba-tiba saja tubuh mereka saling melekat dan tak bisa dipisahkan saat menjalankan ibadah umroh. Nah, fenomena aneh ini dikenal dengan istilah gencet. Lalu, dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka mengalami azab gencet di depan Ka'bah? Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah sebuah keluarga yang tampak harmonis di mata tetangga. Kepala keluarga, Pak Dadang, seorang pria berusia 50-an dengan rambut yang mulai memutih dan tubuh yang masih kokoh, hidup bersama istrinya, Nyai Salmah, yang penuh kelembutan. Mereka memiliki seorang putra, Fajar, yang baru saja menikah dengan Rita, seorang wanita muda yang cantik dan penuh semangat. Malam itu, di rumah yang sederhana namun hangat, keluarga Pak Dadang sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan umroh mereka. Suasana penuh kebahagiaan terlihat dari wajah-wajah mereka. Rita, dengan cekatan menyiapkan pakaian ihram, sesekali melirik ke arah Pak Dadang yang sedang berbicara dengan Fajar tentang rencana perjalanan. "Ayah, aku sudah memesan taksi untuk mengantar kita ke bandara besok pagi," kata Fajar dengan antusiasme. "Bagus nak, pastikan semua dokumen sudah lengkap," jawab Pak Dadang sambil tersenyum tipis. Di sudut ruangan, Rita terlihat sibuk memasukkan beberapa makanan ringan ke dalam tas. Pandangannya sesekali bertemu dengan Pak Wawan, namun mereka sekilas mengalihkan pandangan. Tidak ada yang menyadari bahwa ada ketegangan terselubung di antara mereka. "Kita harus membawa bekal, siapa tahu makanan di sana tidak sesuai selera," kata Rita dengan penuh perhatian. Pagi hari berikutnya, keluarga Pak Dadang berangkat menuju bandara dengan penuh semangat. Perjalanan udara menuju Tanah Suci dilalui dengan lancar. Setibanya di tanah yang penuh berkah, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Di hotel tempat mereka menginap, Pak Dadang dan Fajar berbicara panjang lebar tentang rencana ibadah mereka. "Besok kita mulai dengan tawaf, lalu sari," kata Wawan sambil menunjukkan jadwal yang telah disusun. "Baik ayah, aku sangat bersemangat untuk melaksanakan semua ini," jawab Fajar dengan senyum lebar. Sementara itu, Rita dan Salma duduk di balkon kamar hotel, menikmati pemandangan kota Mekah yang indah. "Betapa beruntungnya kita bisa berada di sini," kata Salma dengan mata yang berkaca-kaca. "Ya Bu, ini adalah impian kita semua," jawab Rita dengan lembut. Hari pertama ibadah di Masjidil Haram berlangsung dengan hikmat. Mereka bergabung dengan ribuan jemaah lainnya, melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan penuh kehusukan. Namun, di tengah keramaian itu, Rita merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap langkah yang dia ambil terasa berat, seolah ada beban yang menekan hatinya. Saat mereka melaksanakan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, Pak Dadang merasakan hal yang sama. Dia merasa cemas dan gelisah tanpa alasan yang jelas. Mengapa perasaan ini begitu kuat, pikirnya dalam hati. Malam itu, setelah sholat Isya di Masjidil Haram, Pak Dadang dan Rita menyelinap ke sudut yang sepi. Mereka berdiri berhadapan, saling memandang dengan tatapan penuh makna. "Kita harus berhenti Rita, ini sudah terlalu jauh," bisik Pak Dadang dengan suara bergetar. Rita mengangguk perlahan, "Aku tahu ayah, tapi mengapa rasanya begitu sulit?" Percakapan singkat itu berakhir dengan kesunyian, mengungkapkan hubungan yang tak biasa di antara mereka. Mereka kembali ke hotel dengan hati yang berat, berusaha menyembunyikan perasaan mereka dari Fajar dan Salma. Keesokan harinya, ketika tiba saatnya untuk melaksanakan tawaf kedua, mereka bergabung dengan ribuan jamaah lainnya mengelilingi Ka'bah. Namun, di tengah keramaian itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tubuh Pak Dadang dan Rita tiba-tiba menempel satu sama lain, seolah ada kekuatan gaib yang menyatukan mereka. Mereka merasakan sakit yang amat sangat, seolah tulang dan daging mereka dipaksa menyatu. Jeritan kesakitan mereka menarik perhatian jemaah lain. Fajar dan Salma bergegas menghampiri, tetapi tak ada yang bisa mereka lakukan untuk memisahkan keduanya. Suara takbir dan doa mengiringi jeritan mereka, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Di tengah kerumunan jamaah, suasana menjadi panik. Orang-orang mencoba membantu, tetapi semua usaha sia-sia. Tubuh Dadang dan Rita tetap menempel erat, dan rasa sakit yang mereka rasakan semakin tak tertahankan. Seorang jemaah yang lebih tua mendekat dan mencoba memberikan nasihat.
Ini mungkin ujian dari Allah, kita harus bersabar dan terus berdoa, katanya dengan suara tenang. Fajar memegang tangan ayahnya yang berkeringat. Ayah, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi pada kalian? Tanyanya dengan suara yang penuh kekhawatiran. Pak Wawan hanya bisa menggelengkan kepala, matanya penuh dengan air mata. Aku tidak tahu nak, aku tidak tahu, jawabnya dengan suara yang serak. Dalam derita yang tak tertahankan, Pak Dadang dan Rita menyadari bahwa ini adalah azab dari Allah atas dosa yang mereka lakukan. Di kamar hotel, dengan suara yang lemah dan terputus-putus, Pak Dadang mulai bercerita kepada Fajar dan Salmah tentang hubungan terlarang mereka. Aku minta maaf nak, ini semua salahku, ucap Pak Dadang dengan air mata yang mengalir deras. Rita juga menangis terisak, maafkan aku Bu, aku telah mengkhianati kepercayaan kalian. Fajar dan Salmah mendengarkan dengan hati yang hancur. Mereka tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang mereka cintai bisa melakukan dosa sebesar itu. Pak Dadang melanjutkan dengan suara bergetar, kami telah menjalani hubungan terlarang ini selama bertahun-tahun, bahkan sebelum berangkat umroh, kami masih sempat berzina terlebih dahulu. Kami tahu ini salah, tapi... Rita memotong dengan disertai nangis, kami menyesal, sangat menyesal. Kami tak ingin menyakiti kalian, kami hanya melakukan ini hanya karena ada nafsu. Salmah, dengan air mata yang tak terbendung berkata, kenapa kalian melakukan ini? Pak Dadang menunduk, aku tak punya jawaban Salmah, aku hanya bisa memohon ampun. Malam itu, di bawah langit tanah suci yang penuh bintang, Pak Dadang dan Rita memohon ampun kepada Allah dengan segenap hati. Mereka berdua tahu bahwa dosa mereka tak terampuni oleh manusia, tetapi mereka berharap Allah akan mengampuni mereka. Hari demi hari berlalu, dan penderitaan mereka perlahan mereda. Tubuh mereka yang menembel akhirnya bisa dipisahkan, meskipun bekas-bekas luka tetap ada sebagai pengingat dosa yang pernah mereka lakukan. Fajar dan Salmah juga berusaha untuk menerima kenyataan ini. Meski hati mereka terluka, mereka tahu bahwa memaafkan adalah bagian dari perjalanan mereka menuju kesucian. Mereka berdua bersama setiap malam, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah. Sekembalinya ke desa, Pak Dadang dan Rita hidup dengan penuh penyesalan. Mereka berusaha memperbaiki diri dan menjalani hidup dengan lebih baik. Fajar dan Rita, setelah banyak merenung dan berdiskusi, memutuskan untuk tidak tinggal lagi di rumah orang tua mereka. Mereka menyadari bahwa jarak adalah cara terbaik untuk menghindari dosa yang pernah terjadi. Dengan berat hati, pindah ke rumah sewa di desa yang sama, namun cukup jauh dari rumah orang tua mereka. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.